Sabar, sebentar lagi. 3 pertolongan Allah sedang bergerak menujumu. Ada kalanya hidup terasa begitu berat. Langkah seperti dipikul beban yang tidak terlihat, tetapi terasa menghimpit dada. Ada kalanya ketika malam semakin larut dan dunia sunyi. Engkau bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Mengapa semua terasa tidak bergerak? Mengapa doa-doaku seperti jauh dari jawaban? Jika engkau pernah merasakan itu, ketahuilah satu hal. Tidak ada satupun dari rasa sedihmu, rasa lelahmu, bahkan rasa pasrah yang menetes dari hatimu, yang luput dari perhatian Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, meskipun hamba itu terkadang merasa sendirian. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ayat ini bukan hanya perintah, tetapi janji. Janji bahwa sabar bukan sekedar menahan diri. Sabar adalah kunci yang membuka pintu pertolongan dari Allah. Dan bagi orang yang bersabar, ada pertolongan yang sedang bergerak. Ada hal-hal yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi dicatat oleh langit, disusun oleh tangan kekuasaan Allah. Namun, sebelum engkau melihat 3 pertolongan Allah itu datang kepadamu, engkau perlu memahami satu hal besar terlebih dahulu, bahwa semua proses berat ini bukan hukuman, bukan pula bentuk Tuhan menjauh. Justru sebaliknya, inilah bukti Ia sedang mendekat. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menempatkan di hatinya kesabaran, lalu menguatkannya dengan ujian, agar ia kembali lebih dekat kepadanya. Perhatikan kata mendekat. Ternyata ujian itu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memanggilmu pulang ke hadirat Allah. Ada hamba yang tidak mau kembali kepadanya kecuali lewat rasa sakit. Ada yang tidak mau membuka pintu munajat kecuali lewat rasa sempit. Dan ada yang tidak mau menyentuhkan kening di sajadah kecuali lewat rasa putus asa dunia. Allah Maha Baik. Ia tahu titik di mana engkau akan kembali menengadahkan tanganmu. Ia tahu waktu yang tepat untuk mengetuk hatimu. Dan Allah memilih ujian untuk membuatmu ingat kepadanya, karena itulah tanda cinta, bukan tanda murka. Mungkin engkau bertanya, mengapa harus aku? Mengapa bukan orang lain yang diuji? Sesungguhnya itu bukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, mengapa Allah memilihku untuk dekat dengannya di saat yang lain sibuk dengan dunia? Karena tidak semua orang diberi anugerah berupa ujian. Ujian adalah bukti bahwa engkau dipersiapkan. Dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang engkau kira. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Hadis ini tidak hanya menjelaskan tentang nilai pahala, tetapi juga tentang status seseorang di sisi Allah. Engkau diuji bukan karena Allah membencimu. Engkau diuji karena Allah sudah menyiapkan sesuatu lebih tinggi daripada hidup seperti yang sekarang. Dan kesabaran adalah syarat untuk mencapai derajat itu. Sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit. Sabar adalah tetap percaya bahwa Allah memiliki rencana, meski engkau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sabar adalah tetap menahan diri dari keluh kesah yang berlebihan, sambil menguatkan hati bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, jika Allah menahan sesuatu untukmu, maka ketahuilah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripadanya. Tetapi, bagaimana jika yang ditahan itu adalah kebahagiaan? Bagaimana jika yang ditunda adalah doa yang sudah bertahun-tahun engkau panjatkan? Bagaimana jika jalan terasa tertutup?
Disinilah banyak hamba yang hampir menyerah tanpa mereka tahu bahwa pertolongan Allah hanya tinggal satu langkah lagi. Kadang saat engkau menyerah, itu adalah detik di mana seharusnya engkau bersabar sebentar lagi. Sabar sebentar lagi, itu kalimat yang mudah diucapkan, tetapi berat diterapkan. Namun ketahuilah, ada 3 pertolongan Allah yang sedang bergerak bahkan saat engkau merasa tidak ada apapun yang berubah. Di langit, rencanamu sedang dibentuk, masalahmu sedang dilipat, jalan keluarmu sedang diturunkan. Tetapi semua itu tidak terlihat sekarang, karena Allah ingin engkau belajar satu pelajaran besar: percaya sebelum melihat. Disinilah peran sabar. Sabar adalah jembatan antara doa dan takdir. Sabar adalah pintu yang membuat pertolongan Allah turun di waktu yang tepat. Sabar adalah tanda bahwa engkau masih mengakui kekuasaan Allah, bahkan saat dunia meragukan langkahmu. Coba renungkan, betapa seringnya Allah menyelamatkanmu dari hal-hal yang engkau sendiri tidak sadari. Betapa seringnya Allah menahan suatu musibah darimu tanpa engkau tahu. Betapa seringnya Allah mengalihkan bahaya dari perjalananmu. Betapa seringnya Allah menjauhkan orang-orang buruk dari hidupmu tanpa engkau lihat. Pertolongan Allah selalu bekerja secara diam-diam, tetapi bagi orang yang sabar, Allah membuka satu persatu tabir rahasia itu. Mungkin engkau pernah berada dalam kondisi sangat tertekan, hingga engkau merasa ingin berhenti berjuang. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang menguatkanmu. Tiba-tiba ada pesan yang menenangkanmu. Tiba-tiba ada jalan kecil yang membuatmu mampu bertahan. Tiba-tiba hatimu menjadi lebih ringan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pertolongan pertamanya. Mungkin engkau pernah merasa sangat kekurangan, tetapi tiba-tiba ada pintu rezeki kecil yang terbuka. Mungkin engkau pernah bingung harus memulai dari mana untuk memperbaiki hidupmu. Lalu tiba-tiba Allah pertemukan engkau dengan seseorang yang memberi arah. Mungkin engkau pernah merasa sangat takut kehilangan sesuatu, lalu Allah membuatmu kuat dengan cara yang tidak engkau pahami. Itu adalah pertolongan kedua. Dan mungkin engkau pernah berdoa dengan penuh air mata, tetapi Allah belum menjawabnya, hingga engkau merasa mungkin Allah tidak peduli, padahal Allah sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu sesuatu yang tidak engkau minta, tetapi sangat engkau butuhkan. Itu adalah pertolongan ketiga. Allah tidak menunda doamu, Allah hanya mengatur waktu terbaiknya. Karena itu, tetaplah bersabar sebentar lagi. Jangan menyerah tepat sebelum keajaiban datang. Jangan berhenti tepat sebelum pertolongan Allah turun. Jangan berputus asa tepat sebelum jalanmu dibuka. Karena tidak pernah ada kesabaran yang sia-sia. Tidak pernah ada air mata yang hilang tanpa balasan. Tidak pernah ada hamba yang bertahan kemudian diabaikan. Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengangkatmu. Dan 3 pertolongan itu sedang mendekat kepadamu, pelan tetapi pasti. Ketika engkau memilih bersabar, sebenarnya engkau sedang memasuki wilayah yang sangat istimewa di sisi Allah. Karena sabar itu bukan sekadar kemampuan bertahan. Sabar adalah tanda kedewasaan iman. Tanda bahwa engkau menyerahkan hidup ini kepada Zat yang mengaturnya dengan sempurna. Namun, harus diakui, di titik tertentu, sabar bisa terasa begitu berat. Ada hari-hari ketika dada terasa penuh, napas terasa sesak, pikiran terasa kacau, dan air mata jatuh meski engkau tidak ingin menangis. Ada malam-malam di mana raga lelah, tetapi pikiran tidak mau diam. Ada waktu-waktu ketika engkau berusaha tegar di hadapan manusia, tetapi hancur di hadapan Allah. Pada masa seperti itulah sebenarnya pertolongan Allah sedang bergerak paling dekat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Tidak ada amalan lain yang diberikan pahala tanpa batas kecuali sabar. Bahkan sholat, puasa, zakat, dan haji, semua memiliki takaran. Tetapi sabar, Allah sendiri yang menakar balasannya. Bahkan balasan itu bisa melampaui semua batas perhitungan manusia. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat dalam. Sabar itu bukan sesuatu yang kecil di hadapan Allah. Dan karena itulah,
Allah tidak membiarkan orang yang bersabar berjalan sendirian. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa ada 3 bentuk pertolongan Allah bagi orang yang bersabar. Pertama, pertolongan yang dirasakan segera dalam hati. Kedua, pertolongan yang tampak pada jalan hidupnya. Ketiga, pertolongan besar yang Allah simpan untuk waktu yang paling tepat, yang kadang muncul sebagai keajaiban. Ketika seseorang sedang berada di puncak kesulitannya, biasanya 3 pertolongan itu satu persatu mulai mendekat. Tetapi seringkali hamba tidak menyadarinya, karena ia terlalu fokus kepada rasa sakit yang sedang ia alami. Padahal, jika ia berhenti sejenak, mengatur nafas, dan melihat lebih dalam, ia akan merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang dipeluk oleh Allah di dalam hatinya. Pernahkah engkau merasa, meskipun hidup berat, tetapi hatimu tetap bisa berjalan? Pernahkah engkau merasa ada kekuatan kecil yang membuatmu mampu bangkit kembali, padahal secara logika engkau seharusnya sudah tidak kuat? Itu adalah pertolongan pertama Allah. Pertolongan ini sering datang dalam bentuk yang paling halus. Berat di pundakmu tidak hilang, tetapi hatimu tiba-tiba mampu menahannya. Masalahmu tidak langsung selesai, tetapi jiwamu terasa lebih lapang. Air matamu tidak berhenti, tetapi setelah menangis, engkau merasakan ketenangan yang tidak engkau mengerti asalnya. Itulah cara Allah mengirim pertolongan ke dalam hatimu sebelum mengubah keadaanmu. Karena yang paling sering membuat manusia hancur bukan ujian, tetapi hatinya yang tidak kuat. Dan Allah tahu itu, sehingga Allah menguatkan hatimu sebelum menguatkan hidupmu. Imam Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya, bersabar dalam menghadapi musibah adalah tanda Allah memberimu kekuatan yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Disinilah engkau harus memahami bahwa sabar bukan diam. Sabar adalah bergerak sambil menyerahkan hasil kepada Allah. Engkau tidak pasrah tanpa usaha. Engkau berusaha tanpa bergantung pada dunia. Engkau tidak mengeluh sembarangan, tetapi engkau menuangkan semua keluh kesahmu kepada Allah. Itulah sabar yang benar. Dan ketika sabar itu sudah berada di dalam hatimu, pertolongan kedua Allah mulai bekerja. Pertolongan yang muncul dalam bentuk perubahan keadaan. Perubahan itu bisa kecil, sangat kecil, tetapi cukup untuk membuatmu berkata dalam hati, Allah mendengarku. Mungkin Allah kirim seseorang untuk menenangkanmu. Mungkin Allah datangkan kabar baik kecil yang memberi harapan. Mungkin Allah mudahkan sesuatu yang selama ini dianggap sulit. Mungkin ada jalan yang tiba-tiba terbuka setelah sekian lama tertutup. Kadang perubahan ini terlihat sepele, tetapi justru itulah tanda awal bahwa pertolongan Allah sedang turun melalui tangan-tangan yang tidak engkau sangka. Dan saat engkau mempertahankan kesabaranmu, ada pertolongan ketiga yang jauh lebih besar. Pertolongan yang tidak engkau duga waktunya. Pertolongan yang datang seperti cahaya setelah hari yang begitu gelap. Pertolongan ini biasanya datang ketika engkau benar-benar pasrah, ketika engkau berhenti mengatur apa yang sebenarnya berada di luar kendalimu, ketika engkau berkata, Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Pada saat seperti itu, Allah mengambil alih hidupmu. Allah menata ulang sesuatu yang selama ini tidak engkau pahami. Allah memperbaiki bagian hidupmu yang selama ini retak tanpa engkau sadari. Allah mengangkat sesuatu yang membuatmu terjatuh. Allah mengganti apa yang hilang dengan yang jauh lebih baik. Dan seringkali, pertolongan besar ini bukan sebagai jawaban dari doamu yang spesifik, tetapi sebagai jawaban dari seluruh air mata yang pernah jatuh saat engkau berdoa kepadanya. Ingatlah kisah Nabi Yakub dalam surat Yusuf ayat 86. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar itu bukan menahan diri dari menangis, tetapi sabar itu menangis kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan saat engkau melakukan itu, Allah menggerakkan hal-hal yang tidak pernah engkau bayangkan. Hidup ini penuh kejutan yang Allah simpan untuk orang yang mau menunggu dengan sabar. Kadang Allah tidak menjawab doamu karena engkau meminta sesuatu yang terlalu kecil dibandingkan apa yang sudah Allah siapkan. Kadang Allah menunda karena waktunya belum tepat. Kadang Allah melambatkan karena jika terlalu cepat, engkau tidak siap menerimanya. Semua ini adalah bentuk cinta Allah yang bekerja dari balik layar kehidupanmu. Karena itu, bertahanlah, meski hanya dengan satu helayan napas, meski hanya dengan satu langkah kecil setiap hari, meski dengan hati yang bergetar, meski dengan air mata yang terus jatuh. Karena sabar sebentar lagi, pertolongan itu sedang bergerak, sedang mendekat, sedang Allah kirimkan kepadamu dari arah yang tidak engkau duga. Dan saat waktunya tiba, engkau akan menangis,
bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya engkau mengerti mengapa Allah menunda begitu lama. Ada masa dalam hidup ketika engkau merasa sudah berada di titik paling rendah. Semuanya terasa berat, pikiran kacau, raga lelah, hati seperti tidak punya daya. Engkau merasa tidak punya kekuatan untuk melanjutkan apapun. Tetapi anehnya, di saat yang sama, ada sesuatu dalam dirimu yang tetap membuatmu bertahan. Seperti ada tangan lembut yang menopangmu dari belakang. Engkau tidak jatuh, meski engkau merasa sudah tidak kuat lagi. Ketahuilah, itulah tanda pertama bahwa pertolongan Allah sedang sangat dekat. Allah tidak menurunkan pertolongan hanya dalam bentuk jawaban doa. Terkadang pertolongan itu dimulai dari hal yang tidak terlihat tetapi sangat dirasakan. Kemampuan untuk tetap bertahan. Jika engkau masih diberi kekuatan untuk bangun dari tempat tidur, itu pertolongan. Jika engkau masih diberi kemampuan untuk mengatur napas saat panik melanda, itu pertolongan. Jika engkau masih diberi keinginan untuk berdoa ketika tidak ada satupun pintu terbuka, itu pertolongan. Orang yang jauh dari Allah biasanya tidak diberikan kemampuan untuk bertahan. Tetapi engkau, meski tersungkur, tetap bisa berharap. Itu tanda bahwa Allah tidak meninggalkanmu. Imam Ibn Qayyim berkata, jika Allah masih memberikan keinginan kepada hambanya untuk memohon, berarti Allah sudah menyiapkan jawabannya. Karena itu, jangan pernah anggap remeh kemampuan untuk tetap berdoa dalam keadaan paling sulit. Itu bukan kemampuanmu, itu adalah campur tangan Allah. Tanda kedua, hatimu mulai merasa tenang tanpa alasan. Ada fase berikutnya yang akan engkau rasakan ketika pertolongan Allah semakin dekat. Hati yang tadinya bergejolak perlahan menjadi lebih tenang. Masalahmu tidak berubah, kesempitan hidupmu belum selesai, jalan keluarmu belum tampak, tetapi hati terasa lebih lapang. Inilah pertolongan yang paling indah, karena Allah memperbaiki hatimu sebelum memperbaiki keadaanmu. Allah menurunkan ketenangan agar engkau siap menerima takdir yang Ia telah susun. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tetapi ketenangan itu bukan hasil dari pikiranmu. Itu bukan karena engkau sudah menemukan solusi. Itu bukan karena keadaan membaik, tetapi itu datang karena Allah sudah dekat. Itulah tanda rahasia bahwa langit sedang turun mendekati permohonanmu. Di titik ini, banyak hamba yang mulai memahami bahwa yang terpenting bukan hilangnya masalah, tetapi hadirnya Allah di dalam hati saat masalah itu terjadi. Tanda ketiga, ada perubahan kecil yang tidak terduga. Pertolongan Allah paling sering dimulai dari hal yang kecil, sangat kecil. Tetapi perubahan kecil itu cukup untuk menggoyahkan keyakinan negatif yang selama ini menekan. Mungkin engkau tiba-tiba mendapatkan pesan yang menguatkanmu. Mungkin engkau dipertemukan dengan seseorang yang mengubah cara berpikirmu. Mungkin engkau mendapatkan kemudahan kecil yang membuat hatimu lega. Mungkin sesuatu yang selama ini sulit menjadi sedikit lebih mudah. Perubahan kecil seperti itu seringkali menjadi jalan pembuka menuju perubahan besar. Karena Allah selalu membuka pintu besar melalui celah kecil. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketahuilah bahwa pertolongan datang bersama kesabaran dan jalan keluar datang bersama kesulitan. Kesabaranmu membuka pintu itu, doamu menuntun jalan itu, dan hatimu yang tetap percaya meski lelah membuat pertolongan itu semakin dekat. Karena itu, perhatikan tanda-tanda kecil. Jangan abaikan. Itu cara Allah berbicara kepada hambanya. Tanda keempat, ujianmu justru terasa semakin berat. Ini bagian yang sering disalahpahami. Banyak hamba yang merasa, mengapa hidupku makin berat padahal aku sudah bersabar. Padahal justru ini adalah tanda besar bahwa pertolongan Allah sedang berada di ambang pintu. Ketika fajar akan datang, malam justru terasa paling gelap. Ketika pintu akan terbuka, ujian justru terasa paling berat. Ketika takdir baik akan turun, hati justru diuji paling kuat. Mengapa demikian? Karena Allah ingin memastikan bahwa engkau siap menerima pertolongan itu.
Allah ingin membersihkan sisa-sisa kesombongan, ketergantungan pada makhluk, dan rasa putus asa yang masih tersisa. Nabi Muhammad bersabda dalam riwayat Tirmidzi, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Artinya, semakin berat ujianmu, semakin dekat pertolonganmu. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i berkata, setiap kesulitan yang membuatmu mendekat kepada Allah itu bukan musibah, tetapi anugerah. Karena itu, jangan takut ketika ujianmu makin berat. Jangan merasa Allah menjauh. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa Allah sedang memurnikan jiwamu, kemudian mengangkatmu. Tanda kelima, engkau mulai mengerti hikmah di balik ujian. Tanda ini sangat lembut, tidak semua orang menyadarinya. Tetapi bagi orang yang sabar, Allah akan menunjukkan hikmah sedikit demi sedikit. Engkau mulai memahami mengapa sesuatu terjadi. Engkau mulai melihat alasan mengapa Allah menunda sesuatu. Engkau mulai mengerti mengapa Allah memisahkanmu dari sesuatu yang engkau cintai. Engkau mulai melihat bahwa apa yang dulu menyakitimu ternyata menyelamatkanmu. Allah membuatmu melihat dengan mata hati. Itulah tanda terbesar bahwa pertolongan Allah sedang sangat dekat, bahkan mungkin sudah tiba. Karena orang yang diberi petunjuk untuk melihat hikmah adalah orang yang sudah disiapkan untuk menerima jalan baru. Ketahuilah, tidak ada satupun ujian yang dibiarkan Allah tanpa tujuan. Tidak ada satupun air mata yang tidak dicatat. Tidak ada satupun doa yang tidak didengar. Tidak ada satupun kesabaran yang sia-sia. Allah Maha Adil. Allah Maha mendengar. Allah Maha menyiapkan waktu terbaik. Dan mungkin engkau tidak sadar bahwa selama ini engkau sedang digiring oleh Allah menuju sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang engkau minta. Pertolongan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah salah alamat, tidak pernah tersesat. Ia datang tepat pada waktunya. Dan engkau sedang berada sangat dekat dengan waktunya itu. Ada satu rahasia besar dalam hidup ini yang hanya bisa dipahami oleh orang yang dipilih oleh Allah untuk bersabar. Rahasia itu adalah bahwa apapun yang Allah ambil darimu, apapun yang Allah tunda darimu, dan apapun yang Allah ubah dari hidupmu, semua itu sedang Allah tata untuk kebaikan yang jauh lebih besar. Kadang engkau mengira Allah menjauh, padahal Allah sedang memelukmu dengan cara yang tidak engkau mengerti. Kadang engkau merasa hidup memaksamu jatuh, padahal Allah sedang menundukkanmu agar engkau tidak jatuh lebih dalam. Kadang engkau menangus karena kecewa, padahal Allah sedang membersihkan hatimu dari sesuatu yang tidak pantas untuk masa depanmu. Sabar bukan hanya tentang menunggu. Sabar adalah keyakinan bahwa Allah tidak mungkin mengecewakan hambanya. Setiap air mata yang jatuh adalah bagian dari perjalananmu menuju sesuatu yang lebih baik. Setiap malam panjang yang engkau lewati adalah bagian dari proses penyembuhan. Setiap doa yang engkau panjatkan, meski hanya lirih, adalah bagian dari jalan yang sedang Allah buka untukmu. Ingatlah kisah-kisah para nabi. Tidak ada satupun dari mereka yang diberi kemuliaan oleh Allah tanpa melalui kesabaran yang panjang. Nabi Musa diuji dengan ketakutan dan tekanan yang luar biasa. Nabi Yusuf diuji dengan khianat dan kesepian. Nabi Ayub diuji dengan sakit dan kehilangan. Nabi Muhammad diuji dengan penolakan, kesedihan, dan beratnya amanah. Tetapi setelah kesabaran mereka, Allah berikan kemenangan, kejelasan, kedudukan, dan cinta yang tidak pernah pudar hingga hari ini. Begitu pula dengan dirimu. Engkau mungkin bukan nabi, tetapi Allah tetap mencintaimu. Engkau mungkin tidak sehebat mereka, tetapi Allah tetap mendengarmu. Dan engkau mungkin merasa hidupmu kecil, tetapi Allah tetap peduli kepada setiap detik kesabaranmu. Jangan pernah berpikir bahwa hidupmu tidak berarti. Jangan pernah berpikir bahwa kesabaranmu sia-sia. Jangan pernah berpikir bahwa Allah mengabaikanmu.
Karena tanpa engkau sadari, setiap langkah beratmu sedang menuntunmu ke arah yang telah Allah pilih sebagai tempat terbaik untuk hidupmu. Tempat yang lebih aman, tempat yang lebih luas, tempat yang lebih baik, tempat yang lebih dekat dengannya. Dan ketika hari itu datang, engkau akan memandang ke belakang kepada semua rasa sakit, semua air mata, semua penantian, semua kegagalan, lalu engkau akan tersenyum sambil berkata, Allah tidak pernah salah, aku yang dulu tidak mengerti. Sabar sebentar lagi. Kekuatanmu bukan berasal dari dirimu sendiri. Kekuatan itu adalah tanda bahwa Allah masih memegang tanganmu. Pertolongan itu tidak jauh, pertolongan itu tidak tertunda, pertolongan itu sedang mendekat. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan memahami bahwa setiap detik kesabaranmu adalah jalan yang Allah gunakan untuk membawa kebaikan yang selama ini engkau tunggu. Semoga Allah kuatkan hatimu, semoga Allah mudahkan langkahmu, semoga Allah berikan keajaiban yang terbaik untuk hidupmu. Amin.